Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Cerita Danik. Di videoku kali ini aku akan cerita-cerita saat aku kemarin pulang kampung saat Lebaran Idul Adha. Nah, kebetulan aku ini kan tinggal di suatu daerah tengah-tengah gitu, di sebuah kabupaten yang kecil. Jadi bukan di kota kabupaten, tapi juga nggak terlalu pelosok gitu. Jadi ada di semacam perkampungan di sebuah kecamatan. Aku punya seorang keponakan, saat ini duduk di bangku sekolah dasar dan sedang menjalankan aktivitas sekolah jarak jauh atau belajar jarak jauh. Aku tanya sama dia, "Le, kamu lebih suka sekolah di rumah atau sekolahnya itu belajar di sekolahan?" "Enakan di rumah, Mbak. Soalnya kalau di rumah itu bisa main bebas ya. Terus nggak dilihat sama gurunya. Gimana sih proses belajarnya sampai dia happy banget, ngerasa enak gak diawasin sama gurunya." Lah pagi-pagi aku ngeliat loh, dia udah jam 8, jam 9 belum bangun. Abis itu nggak mandi gitu, nggak pakai baju rapi. Gimana sih belajarnya gitu sekolah online itu? Ini ada grup WhatsApp, Mbak, gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan tugas, disuruh melihat pemaparan guru melalui link YouTube. Di situ di videonya ada guru sedang menjelaskan mata pelajaran. Lalu si anak ini mendapatkan tugas yang dikirim melalui WhatsApp group. Di situ mereka mengerjakan sendiri di rumahnya. Nah, karena keponakanku ini hobinya main, akhirnya yang ngerjain kakaknya. Setelah itu pagi-pagi waktu aku duduk di teras rumah, ada tetanggaku masih sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD gitu berangkat sekolah dengan seragam rapi. Terus aku tanya pada ponakanku ini, "Dia berangkat sekolah ya? Nggak sekolah online ya? Nggak sekolah jarak jauh?" "Enggak, Mbak, soalnya dia itu kan nggak punya HP. Terus banyak juga teman-temannya yang nggak punya HP. Jadinya ya berangkat ke sekolah. Lagian sekolahnya kan deket." Nah, setelah itu aku jalan-jalan juga. Ini ada kasus lagi, aku jalan-jalan ke rumah temenku yang agak di pelosok gitu, di bawah di kaki gunung. Tiap malam dia tuh ngumpulin anak-anak tetangga di sekitar rumahnya untuk belajar bareng, karena memang si anak-anak ini kan juga mengikuti kelas jauh itu, belajar jarak jauh karena kondisi pandemi seperti ini. Namun situasi ya kondisinya tidak memungkinkan, susah sinyal di daerah itu, dan juga orang tuanya sibuk bekerja sebagai buruh sawah. Akhirnya ya inisiatif temanku ini bukan seorang guru, dia lulusan S1, kerjaannya tiap hari yang ngerawat sapi-sapi dan sawahnya. Tapi ngelihat kondisi seperti ini kayaknya perlu banget deh ini anak-anak dikumpulin supaya tetap ada progresnya dalam belajar. Nah, dari situ aku coba ngelihat ternyata itu di daerah-daerah banyak sekali kendala dalam pelaksanaan sekolah jarak jauh. Mungkin di antara kita teman-teman yang dalam kondisi perekonomian cukup, memiliki privilege, entah itu bisa membeli gadget, bisa melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya. Ini pilihan yang tepat saat kondisi pandemi melanda. Tapi dalam kondisi yang sangat terbatas seperti tadi, itu kan tidak memungkinkan. Ya, waktu seminggu ternyata ini ya aku menemukan banyak banget kendala-kendala yang terjadi. Apalagi ini kan terjadi pada masyarakat yang secara ekonomi terbatas. Sempat aku ketemu sama seorang ibu yang kerjanya sebagai buruh di pabrik tembakau. Dia berharap sekali segera dibuka itu sekolah, karena kalau masih sekolah online seperti ini nggak bisa mengawasi kondisi anak-anaknya seperti apa. Dia sendiri nggak bisa mengawasi karena harus bekerja dari pagi sampai sore. Sementara ini kalau nggak kerja, besok makan apa juga bingung. Kalau ngomong-ngomong tentang kondisi perekonomian dan kebijakan itu diberlakukan di mana sekolah jarak jauh ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam situasi pandemi agar sekolah tidak menjadi klaster-klaster baru.
ada sebuah dilema besar. Sementara seluruh masyarakat Indonesia ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, entah latar belakang pendidikan orang tuanya, latar belakang ekonomi, dan ekonomi ini sering kali yang menjadi kendala utamanya. Kalau aku kemarin itu coba ini ya, browsing-browsing data kemiskinan di BPS tahun 2020, ini per bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia itu sebesar 26,42 juta jiwa. Banyak juga ya. Dan juga jumlah penduduk miskin kota itu nggak sedikit gitu, nggak sedikit. Per Maret 2020 mencapai 11,16 juta jiwa. Jadi lumayan besar. Dan lagi-lagi dalam menyesuaikan ini ya, program sekolah jarak jauh, tentu beradaptasinya banyak hal, bukan hanya sekedar kesadaran saja terhadap kesehatan, tapi apakah berbenturan dengan kebutuhan pangan, kebutuhan hidup seseorang. Nah, dari situ aku mencoba mencari tahu ya, sebenarnya apa sih kendala-kendala utamanya, khususnya bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di daerah, yang ada di pedesaan, yang memiliki keterbatasan secara ekonomi, secara pendidikan, dan lain sebagainya. Aku mencoba membaginya ini kendala-kendalanya. Di sini ada 3 aktor ya, yang tiga pihak yang mendapat kendala dalam proses belajar jarak jauh. Yang pertama ini adalah si siswa. Apa aja sih kendala dari siswa dalam menjalankan aktivitas sekolah jarak jauh? Yang pertama yang sering terjadi, siswa tidak punya gadget, nggak punya HP, nggak punya laptop sebagai media, dimana ini kan sebagai media utamanya, alat utamanya dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Kenapa nggak punya? Ya memang nggak bisa beli. Yang kedua, misalnya dia udah punya gadget, tapi nggak bisa beli pulsa. Dan yang ketiga, nggak ada sinyal. Contohnya, temanku tadi yang aku ceritakan di awal, dia kan rumahnya ada di kaki gunung. Sinyalnya itu mut-mutan, gitu, mudi banget kalau pas lagi datang karena memang tidak ada tower sinyal gitu, pemancar sinyal di dekat situ dan di bawah gunung lagi. Jadi kan agak terhambat, dia diputerin di gunung. Aku kemarin tuh belum sempat masuk ke daerah-daerah pelosok yang sebelumnya aku sering datengin sebelum pandemi ini. Cuman di daerah-daerah yang masih bisa dijangkau, kondisinya seperti ini. Selanjutnya kendala yang keempat, tidak ada pendamping belajar. Kalau di sekolah biasanya kan nggak tahu, nggak paham, bertanya. Sekolah jarak jauh ini kan menumpukan semua pada orang tua untuk melakukan pendampingan belajar. Saat orang tua memiliki keterbatasan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat dasar, otomatis kan nggak ada orang untuk mendampingi ini. Atau ada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak sekolah, jadi tidak tahu ini apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Yang kelima adalah kendala teman berinteraksi. Nah, bagi anak-anak yang bisa belajar dengan fasilitas yang cukup, mungkin nggak ada kendala-kendala yang satu, yang ketiga kendala awal tuh tidak dapat. Kendala keempat, orang tuanya juga memiliki pengetahuan yang cukup, menyediakan waktu karena aware, peduli dengan pendidikan. Nah, yang kelima ini memang nggak bisa ditukar juga yang selama ini kita berinteraksi, karena sekolah itu bukan hanya proses transfer ilmu, tapi juga belajar melakukan interaksi sosial, belajar berkomunikasi. Sebenarnya di sana ada proses pembentukan mentalitas dan kepribadian si anak. Sementara para siswa yang belajar jarak jauh aja dia nggak punya fasilitas, interaksinya akhirnya karena memang tidak ada fasilitas, nggak ada pengawasan, nggak ada teman belajar, ya kebanyakan akhirnya main. Susah banget belajar karena nggak ada rutinitas tadi gitu. Ini otomatis akan mempengaruhi habit, kebiasaan si anak. Bayangin tiap hari dia melakukan sesuatu yang nggak ada kontrol. Bagaimana penanaman nilai kedisiplinan, bagaimana belajar tentang komitmen, yang otomatis belajar di masa kanak-kanak ini kan akan berbuah menjadi sebuah karakter, sebuah perilaku di masa dewasa nanti. Ini kan lebih berbahaya lagi ke depannya apabila pembentukan mentalitas itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya,
Kendala apa saja sih yang dialami oleh orang tua? Yang pertama, orang tua tidak bisa menyediakan fasilitas belajar karena tidak punya uang. Karena di daerah itu, khususnya masyarakat menengah ke bawah, handphone adalah barang yang sangat mewah. Kendala orang tua selain tidak bisa memberikan fasilitas untuk belajar jarak jauh, orang tua juga tidak bisa mendampingi belajar anak karena harus bekerja. Bayangin kalau si orang tua nggak kerja gitu, pendapatan dari mana? Selanjutnya, berusaha untuk mendampingi tapi orang tua tidak memiliki kemampuan, tidak punya kepengetahuan untuk mendampingi belajar. Lagi-lagi alasannya ya latar belakang pendidikan orang tua tidak sekolah sebelumnya. Ini hampir menjadi sebuah harapan yang jamak ya, yang umum bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, yang mulai memiliki kesadaran pendidikan. Jadi kesadarannya itu bukan di mendampingi anak, tapi sadar pendidikan itu penting, anak didorong untuk terus bersekolah supaya orang yang lebih paham, lebih pintar itu memberikan ilmu kepada anak, karena di rumah hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, selanjutnya kendala yang dialami oleh tenaga pendidik atau guru. Tidak sedikit guru yang nggak memiliki gadget. Ya bayangkan dengan pendapatan yang terbatas, yang diutamakan ya kebutuhan hidup gitu. Nah, sama halnya dengan siswa tadi yang memiliki keterbatasan, memiliki kendala, tidak memiliki gadget, nggak bisa beli pulsa, paket data. Kalau yang gadget dan juga nggak bisa beli pulsa, lagi-lagi alasannya karena faktor ekonomi. Karena di daerah-daerah, bahkan hingga saat ini, itu masih nggak sedikit loh yang ternyata ya, gaji guru-guru honorer, Sukwan, khususnya sekolah-sekolah swasta yang jangan bayangin sekolah swastanya tuh kayak di Jakarta yang favorit gitu ya. Iseng-iseng cari tahu, guru-guru Sukwan, guru-guru honorer itu untuk kepala sekolah 800.000 gitu. Rata-rata ya 300.000, 150.000 untuk guru-guru mata pelajaran. Bayangin dengan gaji segitu, sementara tiap hari harus makan, harus memenuhi kebutuhan hidupnya, anak-anaknya, keluarganya. Gimana kita mau mikirin paket data, mau mikirin beli handphone? Karena fasilitas terbatas, guru-guru ini, sekolah-sekolah berinisiatif berkeliling. Jadi seminggu sekali datang ke rumah-rumah siswanya untuk memberikan soal, memberikan materi untuk dipelajari. Hanya saja solusi ini ternyata juga masih ada kendalanya. Nggak sedikit pula guru-guru yang tidak memiliki alat transportasi. Sementara itu kan udah medannya susah, jaraknya jauh-jauh, berkilo-kilometer. Jangankan motor, sepeda pun jarang yang punya kalau tidak mampu sekali. Dan akhirnya kan kendala-kendala yang terjadi ini ada semacam kayak hopeless dengan hambatan-hambatan yang terjadi. Sementara kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada gitu, seolah ya udah peraturannya seperti ini, semacam gebiah uyah. Apa ya gebiah uyah itu? Memukul rata semuanya. Membuat kebijakan harus juga melihat apakah yang dikenai kebijakan ini emang tepat. Kayak tadi kan beberapa kali yang jadi permasalahan baik dari pihak guru, ini sinyal itu menjadi kendala utama. Karena di Indonesia, jangankan kita berbicara Indonesia Timur, ini Jember loh yang masih di Jawa, banyak sekali titik-titik daerah yang sinyalnya susah. Sinyal bener-bener hilang, jangankan sinyal susah, listrik juga ada yang nggak sampai masuk ke daerah tersebut. Harusnya menjadi sebuah pertimbangan apakah bisa dilakukan atau tidak. Terus yang kedua, latar belakang ekonomi masyarakat. Nah, selain itu juga harus melihat bagaimana sih latar belakang orang tua, keluarga dari siswa-siswa ini. Seandainya dibiarkan belajar di rumah dengan belajar jarak jauh, pola belajar jauh seperti ini, apakah orang tua itu bisa mendampingi? Jadi banyak sekali yang menjadi pertimbangan atas sebuah kebijakan-kebijakan. Lalu apakah dengan pertimbangan itu akhirnya kebijakan nggak dijalankan? Ya udah tabrak aja protokol kesehatan, yang penting tetap belajar supaya anak-anak Indonesia secara ini ya aktivitas pendidikannya tetap berjalan. Ya tentu saja
tidak serta-merta demikian. Harus banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dilakukan, entah itu modelnya subsidi silang dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi sih concernnya, kita kalau berbicara kelas menengah ke atas dengan kondisi pandemi ini, orang tuanya juga sudah mulai aware dengan pendidikan, bisa melakukan pendampingan belajar, bahkan bisa berbicara dengan pihak sekolah, apa sih kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan, bisa membuat inisiatif-inisiatif gerakan gitu. Sementara untuk kelas menengah bawah ini yang benar-benar harus menjadi prioritas, karena sama-sama manusia gitu, sama-sama manusia, sama-sama masyarakat Indonesia yang di situ butuh tanda kutip pertolongan gitu, butuh pertolongan fasilitas, pertolongan tentang tenaga pendidik, skill dan lain sebagainya. Itu penting banget. Entah nanti ujungnya harus menambah relawan atau apalah gitu untuk turun ke bawah, atau memberikan tambahan insentif bagi guru-guru, tenaga pendidik yang terbatas, atau misalnya membuat kelas-kelas kecil di sekitar, misalnya satu lingkungan di situ yang rumahnya berdekatan gitu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi itu ceritaku saat aku pulang kampung kemarin. Semoga kita tetap berkembang, tetap tumbuh, dan tetap menumbuhkan empati kepada sesama kita. Banyak kelompok-kelompok yang memang harus diperhatikan dengan serius. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita Danik berikutnya. Dadah!